Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ayu Revina Oktaviani, absen 17 dari kelas 11 IP1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran Abdul Haris Nasution dalam perbebasan Iran Barat pada tahun 1957 sampai 1962. 1. Pengambil alihan perusahaan Belanda sejak tahun 1954 sampai 1957. Perjuangan diplomasi Indonesia tentang Irian Barat tidak pernah memperoleh dukungan 2-3 suara dalam sidang PBB. Belanda ingin memberikan hak menentukan nasib sendiri kepada rakyat Irian Barat sesuai dengan isi piagam PBB 28 Tindakan Indonesia. Memang menjadi radikal setelah kegagalan rencana resolusi tentang masalah Irian Barat pada sidang tahun ke-12 PBB tahun 1957 itu. Tindakan radikal itu ialah pada tanggal 2 Desember 1957 semua perusahaan Belanda dioper oleh kepada staf Angkatan Darat selaku penguasa perang perusahaan Belanda. Tindakan radikal itu ialah pada tahun 2 Desember 1957. Semua perusahaan Belanda dioper oleh Kepala Staf Angkatan Darat selaku penguasa perang pusat atau Perpu yang disahkan kemudian dengan nasionalisasi melalui UU nomor 86 tahun 1958 yang antara lain mengatur hak ganti rugi bagi pemilik perusahaan Belanda. Suatu panitia yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia akan melakukan penaksiran dan penerapan besaran jumlah ganti rugi tersebut dengan seperilaku naik banding ke Mahkamah Agung sebagai instan akhir 29. Adapun kebijakan ini diatur kemudian tahun UU nomor 86 tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia. 30 juga diatur mengenai pelaksanaan nasionalisasi perusahaan Belanda yang bermodal campuran Belanda dan asing lainnya menjadi model campuran Indonesia dan asing lainnya. Kedua yaitu mendirikan Front Nasional Pembebasan Irian Barat atau yang disebut dengan VMPIB dan menjadi ketuanya untuk meningkatkan aksi-aksi pembebasan Irian Barat. Maka dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat atau FNBIB yang dibentuk dan diketuai oleh KSAD A. Nasution dan mempunyai organisasi dan tingkat pusat sebagai ke daerah 32 organisasi. Organisasi ini disusun ke bawah mulai dari tingkat pusat, Swantara tingkat 1 dan Swantara tingkat 2. Perjuangan Irian Barat pada akhir ditentukan oleh perjuangan di dalam negeri atau luar negeri dan di bawah Irian Barat sendiri baik militer, politis maupun ekonomis, khusus pembangunan kekuatan dalam negara terutama pemerintah penugas FNPIB. Yang ketiga yaitu diplomasi TNI. Selain membentuk FNPIB, A. Nasution terbang ke Washington untuk melakukan kunjungan bersama wakil KSAD Gatot Subroto, Kementerian Pertahanan, Menteri Luar Negeri, KSAD dan KSAL dan KSAU dan Kementerian AD Amerika. Dia menjelaskan sasaran utama yaitu memperoleh dalam hal persenjataan pemaksaan Indonesia, pembukaan diplomasi pada Blok Timur atau Uni Soviet,
Minggu ketiga bulan Februari 1960, Indonesia sedang menerima kunjungan Nikita Khrushchev, Perdana Menteri Uni Soviet. Setelah selesai, Anatosha berkemas untuk berangkat dengan ajudannya karena esok paginya punya acara di New Delhi. Sekembalinya Anatosha dari Uni Soviet, Jenderal Hidayat meneliti kontrak-kontrak yang ada dan mengecek kebutuhan-kebutuhan angkatan laut dan angkatan udara. Ternyata perlu penambah-nambahan untuk lebih lengkapnya. Jenderal Hidayat kemudian bertolak ke Moskow untuk hal-hal itu dan mempersiapkan kunjungan Nasution yang kedua guna kontrak kedua mengenai kelengkapan pertahanan udara nasional. Bulan Juli 1961, Anatosha ke Moskow untuk penandatangani kontrak kedua. Pertama, Anatosha bertolak dari Jakarta ke Kairo, di mana sedang terjadinya pertempuran mempersiapkan konferensi non-blok yang akan datang di Belgrade, di mana juga diadakan pertemuan dengan pemerintah Aljazair di kediaman Duta Besar Sanusi Hajardinata. Dari Aljazair diutus Kementerian Muhammad, Menteri Persenjataan Kolonial Busuf, dan Duta Besar Ibrahimi. Pertemuan ini untuk menambahkan keperluan Aljazair. Dalam 41, Abdul Haris Nasution memenuhi panggilan tugas jilid kemenangan masa Orde Lama pada 1985. Peran Abdul Haris Nasution dalam membebaskan Irian Barat. Pembelian senjata. Haris Nasution memenuhi panggilan tugas jilid kemenangan masa Orde Lama 1985 sampai saat. Peran Abdul Haris Nasution dalam pembebasan Irian Barat pada 1957 sampai 1962. Devi Nukhimi, Ajit Thohir, dan Samsudin. Perjanjian nasional untuk menjamin lalu lintas internasional diteruskan Suez. Begitu juga ketika terjadinya sengketa Irak dan Kuwait bersama Inggris. Mereka tak bisa menutupi Suez lagi Inggris. Namun ada jalan lain, yaitu kaum bunuh bisa memboit kapal-kapal Belanda. Kalau memang diperlukan, Presiden ini juga berbicara mengenai Perang Kuwait 1956 dan pengalamannya. Sedangkan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Hakim Amer, Anatosha dapat menarik kesimpulan bahwa kelak Indonesia mengandalkan kebantuan dari Mesir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.